Memanggil apa aja bebas, mau emas, mau apapun. Tapi dua sunya lagi ini diambil dari dua kata, yaitu sunya yang artinya seni dan lagi yang artinya raga. Pada zaman dahulu dua sunya lagi semuanya digunakan sebagai tempat mensunyikan raga atau bersemedi dari keluarga Kesultanan Cirebon. Tapi ini mohon maaf, sebenarnya bukan gua, tapi guha. Karena kalau gua itu alami dari alam, sedangkan kalau guha itu dibangun oleh manusia. Karena sebenarnya dua sunya lagi itu dibangun pada tahun 1596 sampai dengan tahun 1788. Itu dibangun oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Delu Arifin atau Panembahan Pakumati I. Nah, buat lagi ini semuanya dibangun menggunakan batu karang laut, yang dimana batunya diambil dari pantai selatan Gunung Kidul, disusun batu-batunya direkatkan menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen atau biasa disebut dengan atlas namanya, dan juga dipadukan dengan yang namanya putih telur. Nah, tapi telur di sini bukan pakai telur beneran, karena kalau pakai telur beneran kasihan ayam zaman dulu. Ketika mereka bertelur bisa bikin dua sini lagi kayak gini, tapi telur di sini hanya kiasan saja. Jadi putih di sini itu mensucikan niat, dan telur itu bulat yang artinya bulatkan tekad. Jadi pada zaman dulu orang yang membangun gua Sunyaragi digambarkan seperti putih telur. Mereka dengan niat yang suci, dengan niat yang ikhlas suci membangun gua Sunyaragi, dan juga dengan tekad yang kuat membangun bangunan seperti ini. Dan pada zaman dahulu sebetulnya gua Sunyaragi dibangun di tengah-tengah danau yang bernama Segara Amparan Jati. Segara artinya danau besar, Amparan Jati artinya dikelilingi pohon-pohon jati. Jadi pada zaman dulu kalau mau ke gua Sunyaragi harus pakai perahu. Air danau semua. Ini lebih kesannya kayak modern, walaupun dibangun 200 tahun yang lalu, karena ini campuran dengan 3 negara sebetulnya. Ini ada pilar-pilar juga dari Eropa atau Belanda. Ini bagian bagian Indonesia dan Jawa, dan itu kayu kayak gini. Kalau kita lihat di atasnya ada atap seperti tanduk, seperti kayak di pantai dari China. Ketiga campuran negara Islam yang mengandung putranya Maryam, putranya Nabi Sallallahu. Dan juga kalau di agama saudara kita, agama Kristen itu seperti Bunda Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Berarti kalau udah nikah sih boleh nggak? Kalau nikah boleh. Misalnya kenapa bisa disebut patung kawah itu kenapa sih? Karena patung kawah itu definisinya itu perawan suci, yang dimana seorang perempuan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Jadi masih perawan sampai beliau itu wafat. Kalau berarti kisahnya apa Pak? Ya? Kisahnya apa? Kisahnya itu diambil dari kisahnya Putri Amutin. Di kisahnya Putri Amutin ini, dia istri dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari China. Ketika itu beliau melahirkan. Tinggal menuju akhir aja. Barongsai ada kedua mata di atas, tengah-tengahnya hidung, bawahnya mulut. Fun fact, nanti tanggal 23 udah mulai Imlek. Oh iya. Ini kalau bunga arga jumut ini sesuai dengan namanya, arga itu artinya besar atau hidangan, kalau jumut adalah mengambil. Jadi pada zaman dahulu, bunga arga jumut digunakan sebagai tempat perjamuan makanan besar bagi para tamu dan keluarga sultan di dalam. Ini kita jalan dulu, jalan-jalan. Jadi kita tadi ke sini. Jadi di sini itu tempat pintu tempat utama. Dan ini biasanya buat para prajurit. Terus di sana ada gua pengawal untuk tempat peristirahatan para pengawal. Jung judeng tereng. Kayak lagi nge-vlog. Coba awal nanti di rumah cari-cari lagi. Bukan, ya nanti kalau misalkan ini kan aku ada beberapa yang. Terus di situ ada goa, apa namanya tadi? Itu tuh kayak semacam goa buat tempat kayak zaman pos sekarang penjagaan pos penjagaan. Kalau ini
tempat di mana Jinem. bangsal jinem, Kayak yang artinya tempat buat keluarganya para sultan. Dan sebenarnya di atas sana tuh ada pintu. cuma ditutup. Enggak. Kita keluar dari sini. Nah, jadi di sini itu ada tempat apa tadi namanya, tempat apa? Mana ya? Ada di depan. Namanya Mandebeling. Tuh, ini dia tempatnya. Jadi kayak ini nih buat tempat buat sultan buat istirahat kayak abis pidato itu. Bisa duduk-duduk di sini. Terus di sini ada goa juga. Tuh, terus di sana ada cerita tentang patung gajah. Nah, Goa Puncit. Goa Puncit ya. oh ini pagar gitu. Iya. Terus kalau ini tempat buat Bisa untuk bertapa atau ini buat sholat gitu. Nah, Terus ini kita pelan naik lagi. Yuk pelan. sabar. Nah, jadi kita ada di sini. Nah, kita datang ke tempat ini. Ini itu jadi tempat yang namanya kamar kaputan. Sebelah sini buat cewek. Nah, kalau di sini sebelah sininya Buat kamar laki-laki, dan pintu untuk kamar laki-laki itu ada di depan situ. Harus muter. Dan di sini juga tampak depan dari kamar putra. Dan batu karang dari sini juga pakai batu karang asli. dari mana tuh? Pantai. Iya. Ya, di sini ada balai kambang. Biasanya buat tempat kayak kumpul-kumpul keluarga gitu, buat mengaji. Nah, terus kita kesini deh. Wah. Nah, dan di sini itu ada yang namanya Goa Arga Jumput, di mana Goa Arga Jumput ini berbentuk seperti barongsai karena apa tadi tentang itunya tuh bersangkutan dengan orang Chinese gitu. Kebetulan nanti tanggal 23 nih Ada Imlek juga, jadi kayak gini deh. Dan di Goa Arga Jumput ini biasanya buat apa? Kayak tempat gitu. Nah, udah deh, selesai. Bentar, ini lagi ngerekam juga tau. Ini zaman dulu seperti biasa menghadap ke arah barat sama dibikin buat sholat. Ini dibawa buat tempat air sebagai pendingin ruangan. Ya, gitu. Jadi nanti lewat dari mana? Ya, dari depan sini masuknya. Gitu. Nah, kalau gua pada hati ini buat orang yang tadi, jadi kalau zaman dulu sakit hati atau galau sendirinya di sini. Saya lagi galau. Cocok buat kalian yang tiap malam overthinking. Nanti selamanya di sini sayangnya. Di sini aja overthinkingnya. Ya, overthinking itu ngadunya ke Allah. Betul. Itu Bukan malah pasang status segala. siapa? Aku gak masang ya. Kata siapa? Aku. Saya nggak perlu nunduk tahu. Ya kamu makan. Kita semua yang tinggi-tinggi bisa. Kita masuk ke belakang sebetulnya. Harusnya lewat depan sini ya. Cuma kalau misalkan lewat depan, jadinya sana ke sini bingung. Ke belakangnya.
lewat sini dulu, ntar kan kita ke bagian semuanya 3 kali ya. Iya bener. Ini tuh ujung ke ujung ya. Udah nyampe ujung pengen. Ini juga ada bangunan lagi. Ini ada namanya Monumen China dibangun sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap orang-orang China yang turut bangun gua sejarah ini. Ini bentuk penghargaannya. Samping dari Monumen China, di sini juga ada sebuah pohon. Ini pohon lengkeng yang sudah berusia 400 tahun. Wah, pantas itu berurat banget. Dan ini pohon daunnya masih hijau sampai sekarang. Ini bagian dalam pohon. Ini pohon dari tahun 1604. Kayak agak keriput ya. 1000. Bayar ini udah 1604, sekarang udah 2023. Berarti udah bertahun-tahun. Ya kan Hampir 400. 400 tahun tuh berarti udah 4 abad. Ih, Garuda ini apa kak? Oh, kak, kalau ini apa kak? Garuda dililit. Di sini ada patung Garuda dililit ular. Ini patung Garuda atau Garuda ya, yang bermakna kegagahan. Sedangkan ular sebagai simbol masalah. Dibangun menghadap ke arah timur karena filosofinya song-songlah kehidupan dengan gagah. Tetapi ingat, segagah-gagahnya manusia pasti akan punya porsi masalah masing-masing. Sebaik apapun manusia, setinggi apapun manusia, pasti dia punya masalah sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Tadi kan Elsa bilang keluar bikin masalah gitu tuh dalam maksud kenapa bisa kayak gitu? Gimana kan? Kayak tadi apa sih dulu? Melibet kan? Apa coba? Ini maksudnya tuh, mulailah kehidupan dengan gagah. Kita hidup di dunia ini harus mengejar impian masing-masing, setinggi apapun impian kita. Jadi setinggi-tingginya manusia pasti akan punya porsi masalahnya masing-masing. Bahkan presiden pun yang paling nomor 1 di Indonesia tetap punya masalah. Sama aja kayak setinggi-tingginya Garuda terbang tetap ada masalah. Betul, setinggi-tingginya burung Garuda terbang, jika dia terbang sambil dililit ular tidak akan bisa terbang tinggi. Iya, Pasti terbatas. Gitu. Ini itulah seperti Garuda. Berarti orang zaman dulu segini tak gedenya. Oh enggak. Kalau patung kan opsional bikinnya. Patung kan dari Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau saya boleh masuk sih biar langgeng kan. Ada air. Kalau gua kelanggan ini zaman dulu digunakan sebagai tempat melanggengkan jabatan. Bukan pasangan kah? Mungkin bisa, siapa tahu. Jadi mau masuk. Kalau zaman dulu buat sultannya aja, biar jabatannya langgeng. Karena kalau prajurit di sini bersemedi, ntar nggak naik pangkat. Jadi buat sultannya aja. Kamu mau langgengin hubungan gimana? Hubungan kamu aja kan berstatus pacaran. Yang nggak boleh di dalam Islam. Siapa tahu mau bersemedi juga biar nggak naik kelas. Jangan dong. Aduh, langgeng terus di kelas 10. Ya, jangan begitu, nanti teman-teman sayanya pada naik kelas. Oke, mari kita ke atas. Udah ketua tuh di belakang ketua. Kita kembali ke tempat yang pertama tadi. Iya, ini balik lagi. Ini drill muter-muter dari Iya, depan ke belakang ke depan lagi. Ini juga ada 2 gua paling terakhir. Ini sebelah kanan ada namanya Gua Pawon. Ini dapur kali ya? Dapur. Nah, saya dengan namanya Pawon ini artinya dapur. Tapi dapur di sini bukan digunakan sebagai tempat masak, melainkan digunakan sebagai tempat menyimpan masak. Ya. Lawa apa? Ini sama ini zaman dulu digunakan sebagai tempat menyimpan makanan yang sudah matang. Jadi konsep kulkas zaman dulu sudah ada di gua sebenarnya. Ini kulkasnya zaman dulu. Selain Gua Pawon, sebelahnya ada Gua Lawa juga, fungsinya sama seperti Gua Pawon. Jadi kalau Gua Pawonnya penuh sama makanan, makanan disimpan di Gua Lawa ini. Gitu. Jadi ada 2 kulkas nih, kulkas 2 pintu, 1 sama 2 ini kulkasnya. Gitu. Kalau Gua Lawa ini dinamakan lawa karena pada zaman dulu di atasnya terdapat pohon gambir sebagai sarang kelelawar sama burung-burung walet, makanya namanya Gua Lawa. Ini guanya lebih kecil daripada Gua Pawon, ibaratnya ini kulkasnya, ini freezer. Oh Lebih iya. kecil. Putri siapa tuh namanya ya? Putri Yang mana? Eng atau Putri siapa? Putri Putri yang Ongtin. Ongtin. Iya. Iya, Putri Eng. Ongtinyo. Ongtinyo iya. Itu my Putri Ongtinyo. Itunya sebelumnya apa? Sunan Gunung Jati. Iya. Ini jadi Cina di Cirebon di zaman dulu Daerah kita. Ini ada jalan.
Ini gitu buat keluar dari kaki. Ini juga ada, ini ada bulat balik ini. Dulunya digunakan sebagai tempat kendi-kendi, tempat duduk. Yang dulu saya mau dari kaki lihat. Isinya bunga-bunga buat menghadap ruang. Ini tempat apa? Ke dalam, dalamnya ini. Tempat apa? Kak, maaf. Ini mau nanya, ini tempat tempat apa? Ini nggak ada jalan. Kalau kita ke bawah sini, ini dulunya udah air. Aku mau lihat sih. Ini dulu air. Makanya tadi udah gua langsung buat tirai. Ini air di sini, dipenuhin di sini. Jadi kayak semacam kayak tangga kolam renang gitu Ini ya. kolam kecil buat narik air gitu. Ini kalau misalnya tangga segini airnya berarti segini. Dia naik, cuman dulu tutup. Ada pintu airnya sama sini, ada lubang juga. Oh, ada pintu. Sok sinematik. Ya udah biar ala-ala aja. Berarti ini terakhir ya, Kak? Ini udah keluar malah. Aduh, ayo mari kita ke depan. Nah, ini pintunya estetik banget, Kak. Bentuknya kayak waffle. Iya, estetik banget. Aja. Jadi suka deh. Jadi kalau zaman dulu hal yang nggak mungkin jadi mungkin, bikin AC sendiri, bikin kulkas sendiri, bahkan belum air terjun manual. Coba lihat. Kita mereka tadi sesi wawancaranya sambil Duduk. kalau kita sambil